Selamat siang Ibu dosen dan teman semuanya. Perkenalkan nama saya Gerin Jessica Siregar dengan NIM 12033111058 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membawakan materi baku dan non-baku untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Salma Nelovaria SPD MPD. Pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah dan pedoman kebahasaan yang telah ditetapkan. Pedoman kebahasaan tersebut adalah EYD, KBBI, dan Kamus Bahasa. Kata baku digunakan untuk hal-hal yang bersifat resmi seperti teks pidato dan surat resmi. Berikut adalah fungsi kata baku. Yang pertama adalah pemersatu pemakaian, yaitu bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang sekaligus menjadi satu kesatuan masyarakat dalam berbahasa. Yang kedua, pemberi kekasan, yaitu pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya seperti bahasa asing atau daerah. Yang ketiga, pembawa kewibawaan, yaitu pemakai bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Itulah mengapa kata baku sering dipakai dalam urusan formal. Yang keempat, kerangka acuan, yaitu bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok. Berikutnya adalah ciri-ciri kata baku. Yang pertama, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing atau daerah. Contohnya seperti tengkurap adalah bahasa baku dan tengkurep adalah tidak baku. Bagus sekali adalah bahasa baku dan bagus pisan adalah tidak baku. Yang kedua adalah penggunaan sesuai konteks dalam kalimat. Contohnya, terbuat dari adalah kata baku dan tidak terbuat adalah tidak baku. Sebanding adalah bahasa baku dan sebanding adalah tidak baku. Yang ketiga adalah memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan, atau pleonasme. Contohnya adalah menghemat adalah bahasa baku dan mempersingkat adalah tidak baku. Contohnya, turun atau bahasa baku dan turun ke bawah adalah tidak bahasa baku. Terbaik adalah bahasa baku dan paling terbaik adalah tidak baku. Selanjutnya yaitu penggunaan kata baku. Yang pertama untuk membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Yang kedua untuk membuat laporan. Yang ketiga untuk membuat karya ilmiah. Yang keempat untuk membuat nota dinas. Yang kelima membuat surat lamaran pekerjaan. Yang keenam saat musyawarah atau diskusi atau presentasi. Yang ketujuh adalah saat berpidato dan rapat dinas. Yang kedelapan adalah surat menyurat antar organisasi, instansi, atau lembaga. Selanjutnya adalah materi pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman kaidah kebahasaan yang berlaku. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau untuk berdiskusi bersama teman-teman. Ciri-ciri kata tidak baku adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuknya mudah berubah-ubah dan dipengaruhi oleh zaman atau waktu. Contohnya seperti saya. Saya adalah kata baku, gue adalah kata tidak baku, tidak jelas adalah kata baku, gaje atau nggak jelas adalah kata tidak baku. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing. Contohnya, sedang dalam perjalanan adalah kata baku, on the way atau OTW adalah kata tidak baku. Yang ketiga adalah memiliki arti yang sama meski terkesan berbeda dengan bahasa baku. Contohnya adalah abjad adalah kata baku, abjad adalah kata tidak baku. Yang keempat adalah biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Contohnya seperti memang adalah kata baku dan emang adalah kata tidak baku. Bawakan adalah kata baku dan bawain adalah kata tidak baku. Selanjutnya adalah penggunaan kata tidak baku. Penggunaan kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan keluarga, dengan teman, maupun diskusi dengan teman. Contoh kata baku dan tidak baku adalah sebagai berikut. Andal adalah kata baku, handal adalah kata tidak baku, apotek adalah kata baku, apotik adalah kata tidak baku, atlet adalah kata baku, atlet adalah kata tidak baku, baterai adalah kata baku, baterai adalah kata tidak baku.